Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang terkenal bersama saya, Stefani Humena. Pada video ini saya akan mengangkat topik mengenai fungsi bahasa. Topik ini saya angkat karena saya melihat kebanyakan orang menganggap bahwa bahasa itu hanya sebagai alat untuk berkomunikasi. Sehingga apabila ada yang bertanya, apa itu bahasa? Jawabannya pasti bahasa adalah alat untuk berbicara, adalah alat untuk berinteraksi, adalah alat untuk berkomunikasi, dan sejenisnya. Yang pasti jawabannya tidak akan jauh-jauh dari jawaban-jawaban yang telah saya sebutkan tadi. Nah, di video ini saya ingin membuktikan bahwa bahasa tidak hanya sekedar sebagai alat untuk berkomunikasi saja. Fungsi bahasa tidak seremeh-temeh itu. Lantas, seperti apa fungsi bahasa itu? Nah, setidaknya ada 5 fungsi praktis bahasa dalam kehidupan manusia, termasuk fungsi komunikasi yang selalu kita gunakan. Hanya saja, kita tidak menyadari kalau kita sedang menggunakan fungsi tersebut. Fungsi yang pertama adalah fungsi untuk mengekspresikan diri. Kemudian, fungsi bahasa yang kedua adalah sebagai alat untuk berkomunikasi. Kemudian sebagai alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial. Fungsi yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Dan fungsi yang kelima adalah bahasa sebagai alat untuk berpikir. Kita mulai pada fungsi yang pertama, yakni fungsi bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Fungsi ini merupakan fungsi bahasa yang direalisasikan manusia sebelum bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Fungsi ini kita gunakan untuk meluapkan bermacam-macam emosi yang terdapat dalam diri kita, seperti perasaan senang, sedih, dan marah, tanpa perlu untuk ditanggapi oleh orang lain, atau tanpa perlu menuntut respons oleh orang lain. Taruhlah kita sedang senang atau sedang sedih, dan kita mulai menumpahkan segala kegundahan atau kegembiraan kita melalui catatan harian, ya, atau mungkin menulis puisi. Dan itu hanya kita lakukan atau yang tahu hanya kita sendiri. Apalagi kalau yang kita rasakan itu bersifat personal atau rahasia. Tentu kita akan menjaga supaya hal itu tidak dapat diketahui oleh orang lain. Atau mungkin kita sedang marah, kemudian kita masuk ke dalam kamar, kemudian kita mulai berteriak dan mengumpat. Dan kita lakukan itu dengan satuan-satuan bunyi yang kita sebut dengan bahasa. Atau bisa saja kita menumpahkan emosi kita melalui media sosial, seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda zaman now. Segala yang dirasakan bisa diekspresikan melalui media sosial. Dan itu diluapkan tanpa memerhatikan apakah ekspresi itu akan direspons atau tidak oleh orang lain yang membaca. Apakah ekspresi yang diluapkan di media sosial itu untuk mencari atensi atau perhatian orang lain, itu masalah yang lain. Dan itu sudah termasuk ke dalam fungsi yang kedua, yakni fungsi sebagai alat komunikasi. Yang pasti, fungsi bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan diri adalah fungsi yang hanya melibatkan diri kita sendiri dengan bahasa yang sedang kita gunakan tanpa melibatkan orang lain di dalamnya. Fungsi bahasa yang kedua adalah fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Saya tidak akan membahas fungsi ini lebih jauh karena saya yakin kita semua memahami dengan benar konsep atau cara mengaplikasikan fungsi ini dengan baik dan benar. Yang pasti pada fungsi ini melibatkan pembicara dengan pendengar atau penulis dengan pembaca yang ditengahi oleh pesan sebagai sarana untuk mengemukakan maksud dan tujuan agar tercipta kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait. Kemudian fungsi yang ketiga yakni fungsi bahasa sebagai alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada fungsi ini bahasa digunakan sebagai upaya untuk meleburkan pembicara atau penulis dengan lingkungan bahasa atau konteks bahasa. Manusia adalah makhluk sosial, dan apabila kita ingin melebur dalam satu lingkungan sosial tertentu, kita harus menjadi sama dengan lingkungan itu. Dan hal itu dapat kita wujudkan dengan bahasa, atau praktisnya menggunakan bahasa yang sama.
Contohnya Anda tidak mungkin kan berbicara dengan atasan Anda dengan menggunakan bahasa yang non-standar. Bos, lu mau ngapain? Sini gua bantu. Saya yakin jika Anda menggunakan konsep bahasa yang seperti itu, atasan Anda akan murka dengan Anda. Sebaliknya, jika mungkin Anda sedang kongko-kongko dengan sahabat-sahabat Anda, tidak mungkin juga Anda kemudian menggunakan bahasa yang tinggi. Maaf sobat, bolehkah saya pinjam telepon genggam Anda? Saya mau menggunakannya untuk memesan Grab, karena pulsa data saya telah habis. Di situ kejatuhan Anda. Karena di situ Anda dianggap tidak waras lagi. Nah, dari analogi ini saya rasa Anda dapat membayangkan bagaimana bahasa diikat oleh situasi sosial yang berlangsung. Di mana Anda berbicara, dengan siapa Anda berbicara, kapan Anda berbicara, semuanya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Kemudian fungsi yang keempat yakni fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, fungsi bahasa dapat dibedakan sebagai fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif adalah fungsi bahasa yang direalisasikan sebagai himbauan atau ungkapan-ungkapan bahasa dengan maksud untuk mencegah masalah-masalah sosial terjadi. Khotbah di gereja atau di masjid yang disampaikan oleh pendeta, ustadz, dan ustazah adalah satuan-satuan lingual yang berusaha mengontrol perilaku manusia agar tidak terjerembab dalam masalah-masalah sosial. Buku-buku edukasi yang kita baca juga berisi ulasan-ulasan yang bersifat preventif. Namun demikian, bahasa juga dapat bersifat represif atau menekan dan mengekang. Dan hal ini dapat kita gunakan pada dua sisi kehidupan kita. Pada sisi yang positif atau pada posisi yang negatif. Pilihannya ada pada kita. Seperti pisau, Anda mau menggunakan pisau itu untuk mengupas atau mengiris bawang, atau mau menggunakan itu untuk menyakiti orang lain. Begitu juga dengan bahasa. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Dan yang terakhir adalah fungsi bahasa sebagai alat untuk berpikir. Fungsi ini mungkin adalah fungsi yang luput dari pengamatan kita. Padahal, fungsi ini merupakan fungsi yang paling hakiki dan krusial dalam kehidupan manusia. Ya, saat kita dilahirkan, manusia dibekali dengan fitur bawaan yang tidak terdapat pada makhluk yang lain, yakni nalar. Nalar merupakan fitur kemanusiaan yang digunakan untuk berpikir. Hanya saja, proses penalaran tidak akan berjalan tanpa bahasa. Coba bayangkan mobil mewah, Alphard misalnya, atau Porsche. Kemudian di dalamnya tidak terdapat bahan bakar. Apakah mobil itu yang mewah itu akan berjalan? Tentu tidak. Demikian juga dengan proses berpikir. Kita memiliki tool-nya atau alatnya, yakni akal atau nalar, tetapi proses ini tidak akan berjalan tanpa bahan bakar, yakni bahasa. Seorang bayi yang baru lahir telah diberikan akal. Tetapi apakah bayi ini dapat berpikir? Tentu saja tidak. Bayi ini bertindak berdasarkan nalurinya. Nanti, seiring berjalannya waktu, cara berpikirnya akan berkembang seiring bertambahnya usia dan semakin banyak kosakata yang terdapat pada otak si bayi. Sederhananya adalah, cara berpikir anak SD tentu tidak akan sama dengan anak SMP atau anak SMA. Kenapa? Karena ada beberapa hal atau pengalaman hidup yang telah dilewati oleh anak SMA yang belum dialami oleh anak SD atau SMP. Dan ini berpengaruh pada proses pemerolehan bahasanya, yang notabene-nya akan berakhir pada proses pemikiran. Nah, semakin banyak pengalaman, semakin banyak kosakata yang terdapat dalam alam kognitif kita atau alam kognitif manusia, akan semakin berkembang pula cara berpikir kita. Praktiknya, coba Anda perhatikan apa yang ada di sekitar Anda. Atau amati apa yang sedang Anda baca atau apa yang sedang Anda kerjakan saat ini. Kemudian, Anda pikirkan, kenapa Anda melakukan itu? Saya yakin, di situ Anda akan menyadari bahwa ketika Anda sedang berpikir, itu berarti Anda sedang berbahasa. Meskipun
bahasa yang Anda gunakan dalam alam kognitif Anda tidak direalisasikan dengan ucapan atau tulisan. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Demikian kata Descartes, seorang filsuf kenamaan asal Prancis yang secara langsung atau tidak langsung menggambarkan bagaimana peran bahasa dalam kehidupan manusia. Bagai darah pada raga anak Adam, begitu juga bahasa dalam memanusiakan manusia. Stefani Humena di sini dan kita berjumpa lagi pada video saya yang selanjutnya.